Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan saya tukang sapu kandang dari Sijar Berfam. Kali ini saya akan berbagi tips untuk sedikit meningkatkan kenyamanan di kandang akuarium kita, yaitu di kandang murai batu kita, supaya ternakan kita lebih lancar dan lebih maksimal. Yaitu saya biasanya menggunakan gemercik air dari akuarium guys. Simak videonya di channel saya Sijar Berfam. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Thank you ya guys. Assalamualaikum. Guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye! Subscribe belum channel YouTube gue guys. Oke, nanti gue subscribe, like, and comment. Jangan lupa ya guys. Oke. Like, comment, and subscribe. Channel YouTube gue share ya. Iya. CGR Bird Farm. Oke, CGR Book. Oke. Bird Farm. Thank you so much Shirley. Bye. Good night. Insyaallah pulang kerja. Pak, telurnya udah netes ini pemirsa. Tuh ada 2 bayinya. Alhamdulillah. Oh. Oke guys, ini dia namanya si Bugatti. Keranjingan dia nggak tahu ngeliat ramean guys. Ini Bugatti blorok guys. Ekornya 20. Sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat pagi. Salam kicau mania, salam ternak sampai berkah. Ketemu lagi dengan saya Chef Supriyatna, tukang sapu kandang dari Sijar Berfam. Oke guys, kali ini saya akan berbagi tips gimana caranya supaya murai kalian sedikit lebih nyaman atau lebih mengembalikan ke suasana alam, yaitu di hutan sana. Tuh. Jadi berhubung saya ternaknya di kos-kosan yang sangat sempit, di tempat keramaian, samping lapangan badminton, samping jalan. Tapi alhamdulillah masih sukses dan beranak pinak guys. Ini adalah salah satu tipsnya buat kalian kalau misalnya mau biar lebih nyaman lagi. Jadi kalian harus menyediakan gemercik air guys. Gemercik airnya ini dia. Nih ada ikan. Oke, sorry. Nah ini dia guys. Oke. Ini kandang saya persis tepat di belakangnya guys. Nah ini dia. Jadi akuarium ini sangat bermanfaat guys. Bukan buat gaya-gayaan sih sebenarnya. Bukan buat nyempitin juga. Itu memang awalnya cuma dikasih ikan sama teman buat nyari ikan buat yang gemercik. Kan ya, bisa ada gemerciknya, kasihlah akuarium bekas. Nah kenapa penting? Mungkin kalau kalian pernah lihat kehidupan murai di sana, di alam sana, di hutan, bisa lihat muntah itu aslinya, muntah itu juga. Pasti yang namanya murai batu itu senang dengan gemercik air, atau ya mungkin di pinggir-pinggir kali gitu mandinya, atau kehidupannya yang di pinggir-pinggir kali air terjun gitu. Nah, walaupun ini nggak seideal yang yang biasa kita pakai, yang biasa kita lihat di alamnya, tetapi setidaknya ini bisa mendekati lah untuk gemercik airnya guys. Bagus sekali. Ini kebetulan saya dikasih ada arwana silver isinya. Tapi entahlah untuk ikannya mau apa. Yang penting sih sebenarnya kalau buat saya pribadi sidain gemercik air guys. Itu lebih nyaman. Mau entah ikannya apa aja bebas. Nih hari ini juga akan kita sekalian kita kuras kayak biar ikannya sehat. Karena sayang kan kalau mati, makasih ya. Nah, oke. Kali ini kita bersihin aja guys ya. Sayang guys.
Jadi buat kalian semua nih sambil bersih-bersih ya, kebetulan hari ini saya libur kerja guys. Jadi apa namanya, saatnya bersih-bersih atau membuat peliharaan kita jadi lebih nyaman guys. Ini saya nguras air biasanya buat gemercik airnya ini sebulan sekali ya guys. Selama filter airnya jalan, tuh, baru dikuras. Nah mungkin untuk kalian semua nanti tipsnya gimana sih memelihara ikan atau gemercik air ini biasanya cepat kotor. Sebenarnya ini nggak disaranin awalnya kena matahari guys. Ini kebetulan di atasnya itu transparan. Di atasnya transparan. Jadi sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan guys. Karena dianjurkannya kalau lumut guys, kalau kena matahari langsung. Jadi angkat guys ikannya. Jadi banget guys. Jadi nggak disarankan kena matahari ya. Sebenarnya karena kalau matahari itu menimbulkan memori. Tapi berhubunglah harusnya juga emang tujuannya bukan awal utamanya bukan buat akuarium, jadi akuariumnya yang penting nggak kumuh banget. Selama masih bisa dibersihkan sebulan sekali kata buat biar jadi alhamdulillah. Pertama majikan nggak komplain guys. Bisa kalau punya mantan bawel kan ya. Umur dikit bicaranya guys. Hari ini kita bersihin aja guys. Nah untuk bersihin ya sedikit tip aja, walaupun saya tukang sapu kandang tapi sedikit paham nih, jadi belajar dari beberapa temen. Kalau nguras akuarium itu jangan airnya dibuang semua guys, karena kadar pH-nya nanti beda atau baru berubah itu. Jadi itu sangat tidak disarankan. Jadi usahakan airnya minimal maksimal lah 30% airnya sisain. Air yang lamanya gitu sisain, ya diganti air baru. Kalau diganti air baru minimal ikan kalian stres parahnya lagi mati guys. Nah biasanya ini guys murai itu seneng banget kalau udah dengar gemercik air. Oke bentar buat nyalain dulu ya guys. Hari ini nggak pakai kameramen. Jadi kalau seandainya kalian miara murai, kalau misalnya nggak pakai gemercik air bisa nggak sih? Yang pasti bisa sih ya. Bisa aja sih sebenarnya. Ini bukan apa ya, bukan sesuatu hal yang wajib kan ya. Cuman belajar dari pengalaman saya, terutama untuk ternak ini memang butuh nyaman ya, suasana yang kondusif gitu. Terutama burung-burung hutan. Wah perjalanannya panjang banget guys, hampir senep. Saya punya murai hutan yang satu itu udah dirawat 5 tahun dan kali ini dia baru mau netas guys. Itu jantannya, betinanya ternakan. Kalau betina hutan saya sih belum sanggup ternak di tempat begini, karena rumah saya ini emang samping garasi rumah, pinggir jalan, samping lapangan badminton, senam, ibu-ibu Sabtu Minggu, kadang seminggu 2 kali acara apa aja di lapangan gitu. Jadi sangat baiklah intinya kalau misalnya dipasang gemercik air ini. Nah kekurangannya apa gitu, misalnya tanpa ada gemercik air. Kalau misalnya tanpa ada gemercik air, yang pasti menurut gue sih kurang nyaman lah. Udah beberapa pengalaman memang ada indukan yang memang nakal gitu. Kalau kalian mungkin coba menangkapkan murai batu lebih daripada 1 atau 2 pasang atau jam terbangnya tinggi, pasti kalian bisa tahu karakter burung kalian itu. Mutlak itu memang murai itu beda-beda guys. Jadi saran gue nih hari ini, karena ini memberikan manfaat yang positif buat murai gue, jadi akuarium itu pasti gue jaga guys. Pasti gue jaga. Karena kalau menurut gue sih apa ya,
pelayanan kenyamanan kita juga sebagai peternaknya gitu. Kadang kalau kita perhatiin ya, khususnya saya pribadi kalau misalnya nangkar murah itu lebih cenderung ke pilnya ya. Kalau memang kita pilnya nggak dapet, nggak ada rasa suka, aduh emosi guys. Karena saya yakin mungkin seahli apapun itu orang ternak murah gitu, pasti ngalamin namanya gagal, apalagi indukan baru ya. Kalau mungkin indukan lama kita udah bisa baca setnya seperti apa, kita bisa baca, saya yakin gitu. Tapi kalau misalnya kan dalam ternak murah itu ada istilahnya regenerasi. Jadi ketika indukan yang lama udah mabung gitu kan, mau nggak mau kita harus mempersiapkan atau mengawinkan atau produksi siapan. Artinya kita akan memakai indukan baru, di mana indukan baru itu belum kita kenal karakternya seperti apa. Nah, jadi untuk mengutamakan si murai indukan baru ini bisa produksi, itu kalian harus membuat si kandang ini, si tempatnya ternak ini nyaman. Lain hal kalau misalnya kalian udah tahu, oh ini burung yang indukan ini mah mau berisi kayak apa nggak masalah, mau nggak pakai gemersik air juga nggak masalah. Tapi ketika kalian mempersiapkan indukan baru, itu kita bikin tempat senyaman mungkin dan ya intinya senyaman mungkin. Ya salah satu faktor penunjang buat nyaman itu adalah gemercik air ini gitu. Mungkin bisa aja sih nggak pakai gemercik ini, tapi mereka ada yang udah indukannya udah teruji, terus tempatnya sepi gitu. Sadar atau enggak, karena memang karakter murai itu burung teritorial. Jadi kalau keganggu, yang ngebantai itu bukan hanya lakinya aja, bukan hanya pejantannya aja, tapi betinanya juga ngebantai anaknya sendiri guys. Mungkin dia punya insting bahwa oh ya anaknya keganggu gitu, pasti dia bantai. Oleh karena itu salah satu faktor penunjangnya saya pakai ini guys, akuarium ini. Jadi buat kalian semua, inilah salah satu tips yang saya pakai di kontrakan saya ini. Tempat terbatas ini, di tempat yang berisik ini, samping lapangan badminton ini, samping jalan ini, garasi motor juga, garasi rumah juga gitu, tempat lalu lalang, tempat main anak, tempat saya nyetel musik gitu agak kencang. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini bisa produksi guys, salah satunya. Oke. Makasih banyak udah nonton, mudah-mudahan video sederhana ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share agar saya tetap semangat bikin videonya. Makasih banyak buat kalian semua udah subscribe, udah nonton. Semoga kebaikan kalian dicatat sebagai pahala jariah, dibalas 1000 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tukang sapu kandang dari Sijar Betam. Mohon maaf apabila ada ucapan yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.